Pada edisi hari libur ini, kita akan bersama-sama membahas tentang Pandawa 4. Yuk kita intip. Apa kabar Pandawa 4? Sedikit angin segar bagi VTuber yang selama ini jadi korban kibul Pandawa 4. Semenjak Kiai Eman dan tim 9 muncul, mereka tidak lagi memproduksi konten tipu muslihat mengenai VTube. Sandikala fokus membagikan pembuatan kaligrafi, sedangkan Kriskop dan Effendi fokus membuat channel motivasi. Sedangkan Perikunya sudah beralih jadi channel kuliner. Namun yang justru masih getol membahas VTube yaitu Gus Sigit dan lawan terbesar Pandawa 4 saat ini. Dia merupakan mantan anggota mereka yaitu DHI alias Dema Hendrik Immanuel. Gus Sigit terutama sangat getol memberitakan kabar tim 9. Meskipun konten dia sangat berbanding terbalik dengan cover channel yang menekankan bahwa channel tersebut mewartakan mengenai pesona Wonogiri. Saya rasa nih guys, sudah banyak yang sudah muak dengan konten ngawur dari Pandawa 4. Dan sudah saatnya memang mereka berhenti mengabarkan sesuatu yang ngawur hanya demi klik dan recehan AdSense. Oke lanjut, sekarang kita bahas keluh kesah VTuber. Padahal untuk bekerja di dunia digital ini mudah dan kesempatan pun besar. Sayangnya di Indonesia malah banyak yang ketipu money game. Padahal seandainya jika aset dikelola dengan benar, maka akan dapat hasil yang besar. VTube itu perlu iklan guys. Iklan di TV banyak dikunjungi orang yang mau pasang iklan di program yang bagus dan banyak penontonnya. Sedangkan di YouTube iklannya ada di Google. Program YouTube bagusnya yang mau pasang iklan di situ banyak. VTube itu jelas semua membernya penonton iklan. Hanya manajemen di bawah Pak Prabowo yang nggak bisa nyari iklannya. Yang bisa nyari iklan adalah Mr. Jagwe, yang sayangnya VTube sudah dipegang oleh Pak Prabowo. Maka seharusnya manajemen Pak Prabowo harus nyari orang iklan, bukan nyari investor. Setelah saya baca-baca dan saya coba analisa dari pernyataan manajemen VTube di website VTubeku 2 bulan yang lalu, akhirnya saya baru mengerti kenapa lewat 60 hari. Karena di situ dikatakan estimasi 60 hari artinya mereka tidak bisa pastikan secara akurat penyelesaian maintenance APK VTube tersebut. Kalau analisa saya, VTube itu pasti on kembali kok. Namun kita perlu menunggu saja. Dan semoga saja bisa lebih cepat prediksinya. Selagi Mr. Jagwe masih menampakkan diri, nggak ada yang kita takutkan. Kalau VTube tutup, pasti dia kabur. Berpikir simpel aja, brother. Seorang leader mempunyai tim VTube hampir 2000-an. Dengan karakter jelas berbeda-beda. Dan dengan latar belakang pendidikan dan sosial yang berbeda pula. Karena VTube memang bisnis semua kalangan. Semenjak VTube off, ada beberapa yang bertahan setia menanti. Ada pula yang memilih mundur. Disinilah seleksi alam bekerja. Dan siapa yang beruntung akan terlihat dengan sendirinya. Anda paham VTube? Anda pasti sabar. Anda tidak paham VTube? Jangan gusar. Meraih sukses besar, tantangannya juga pasti besar. Otomatis. Kalau kakek Eman tertipu, seharusnya terbuka sama Mayoni. Tetapi terkesan membela manajemen dan mengikuti arus manajemen, tetapi nggak respon member. Bisa dikatakan Pak Eman hanya sebatas drama dan bersandiwara. Channel My Future Business School membuat konten yang menipu banyak member. Jejaknya hampir sama dengan wawancara si Kiai Eman ini. Motif dan tujuannya hanya mengelabui member VTube. Giliran scam, leader VTube pada tiarap. Bisanya cuman kasih PHP. Dasar pecundang yang ngaku pejuang mementingkan diri sendiri. Mitra sengsara tidak peduli. Semoga diberikan kelancaran untuk segera hadir di tengah-tengah kita. Kami VTuber masih setia menunggumu. Peduli amat dengan para pembenci yang masih ngintip-ngintip. Alhamdulillah sebentar lagi perayaan besar VTube genap 1 tahun. Tepatnya bulan Februari 2021 ke 2022. Apa kabar manajemen VTube? Berilah kami kejelasan tentang APK VTubemu. VTube, oh VTube, kayak lagu, 2 kali puasa, 2 kali lebaran, kayak Bang Toyib guys. Alangkah senangnya seandainya konten kreator itu adalah manajemen. Jadi member bisa tahu apa yang terjadi, terus kendalanya apa aja, dan sampai di mana progres VTube saat ini. VTube ini ibarat sinetron tersanjung, berjilid-jilid dan terlalu banyak drama.
Sekarang Pandawa 5 dan tim 9. Besok apa lagi ya? 9 bulan di Pitup parah banget. Sudah capek-capek kerja, rekrut member, edukasi dan duplikasi. Siang dan malam pontang-panting kerja keras, banting tulang, mandi keringat. Pas track juga ternyata mitra bisnis PT Future Biotech nggak konsisten dan ternyata ekstra ngibul. Perusahaan nggak jelas setelah semua kewajiban dijalankan dari registrasi, nonton iklan, beli paket atau fast track, perpanjang paket, rekrut, edukasi, dan duplikasi. Dia malah main tenis 1 tahun. Nggak bener ini. Ikut Pitup bukannya nambah dermawan, malah malu sendiri. Kawan-kawan kita yang kita ajak fast track perlahan menghilang. Nggak ada yang rugi. Pitup tidak kabur. Yang kabur itu para leader-leader yang takut di penjara. Pada saat Pitup on, maka semua masalah selesai tuntas. Kalau ingat perjuangan, membesarkan Pitup dan ternyata nggak ada hasil, jadi emosi bawaannya. Banyak kehilangan uang, keluarga menjauh, teman dan sahabat bahkan tetangga menjauh gara-gara aplikasi Pitup ini. Nggak hanya materi dan tenaga, tetapi mental juga kita korbankan. Apa hasilnya? Sudah selayaknya Pitup dilaporkan sebagai aplikasi yang meresahkan dan menyengsarakan masyarakat. Bukan untung ada Pitup, tetapi tambah dan menambah kesengsaraan masyarakat. Seandainya kalau 17 Februari 2021 Pitup tidak tutup, maka jumlah member baru tambah membludak dan bertambah banyak juga yang ikutan fast track. Apa jadinya kalau pada fast track semua, ya kan? Perusahaan tidak mau bertanggung jawab atas kegiatan aplikasinya. Kasihan yang fast track. Jadi sudah benar ya SWI dan Kominfo men-take down Pitup. Kalau lebih lama lagi men-take down Pitup, waduh dampaknya sangat parah dan menimbulkan gangguan Kamtibmas jauh lebih besar. Aduh, nggak tahu mau bilang apa lagi. Parah ini Pitup. Di manakah kau Pitup? Kemana kami mencarimu Pitup? Kok kamu belum muncul-muncul sih? Percayalah brother, leader Anda sedang duduk santai sekarang, menikmati pemandangan sambil dipijat plus. Apa kabar Shopping Point dan View Point? Punya PP dan SP tapi nggak bisa diakses. Cuma ingin melihat jumlah PP untuk terakhir kalinya. Kalau ada yang nanya nih, PP-mu berapa? Terus harus jawab apa ya? Mungkin terlalu lama mendengar motivasi para konten kreator di YouTube yang menyesatkan itu sehingga pendidikannya kelupaan. Lupakanlah Pitup dan fokuslah kerja cerdas. Lupakannya ntar kalau para maling lewat aplikasi itu sudah dikerangkeng. Harapan untuk on itu selalu ada, tapi kalau menurut saya harapan itu sangat-sangat kecil saat ini. Adakah pihak yang dirugikan seandainya Pitup on lagi? Mengapa kok kemungkinannya kecil? Intinya hitung-hitungan dengan leader di akhirat kelak. Tema selanjutnya, informasi penting bagi pecinta bisnis online. Fakta 1, apa perbedaan antara HTTP dan HTTPS? Perbedaan antara HTTP dan HTTPS terkait pada apakah info atau data pribadi Anda aman atau tidak. HTTP adalah singkatan dari Hypertext Transfer Protocol. Huruf S di bagian belakang adalah secure atau aman. Bila Anda sedang mengunjungi sebuah situs atau website atau aplikasi, cobalah lihat alamat dari situs tersebut. Bila alamatnya dimulai dengan HTTP, maka berarti situs ini tidak aman bagi data-data pribadi Anda, terutama data yang telah Anda isi pada website tersebut, karena ada pihak ketiga yang ikut-ikutan nguping alias hacker. Bila Anda sedang mengisi sebuah formulir di website HTTP tersebut, maka bisa jadi ada orang lain yang mengintip informasi yang Anda ketik di sana. Inilah sebabnya mengapa Anda jangan pernah mau memasukkan data-data pribadi Anda di website dengan alamat yang dimulai dari HTTP. Namun, bila alamatnya dimulai dengan HTTPS, artinya komputer Anda sedang berbicara dengan website tersebut dengan aman karena tidak ada pihak lain yang bisa ikutan mendengarkan percakapan tersebut. Mudah-mudahan website aplikasi Pitup ditampilkan dengan diawali dengan HTTPS ketika Pitup di-on-kan nanti. Lanjutkan brother, sekarang kita bahas motivasi terbaru. Hidup kadang dramatis, cobaan dan tantangan seakan-akan tidak pernah habis-habis. Sesungguhnya semua itu untuk menjadikan diri kita lebih berkualitas dan tetap eksis. Yang penting tetap mau berdoa dan berusaha dan ikhtiar yang terbaik yang tidak pernah finish. Selamat menikmati malam yang indah dan selamat menikmati kebahagiaan bersama keluarga.
Semoga keberkahan dan kelancaran urusan-urusan hari ini menjadi jalan munculnya kebahagiaan di masa depan. Mudah-mudahan juga yang lagi sakit Tuhan angkat penyakitnya. Mudah-mudahan yang lagi banyak hutangnya Tuhan memudahkan urusannya. Mudah-mudahan yang lagi nganggur dapat pekerjaan yang baik. Mudah-mudahan yang belum mendapatkan jodohnya segera dipertemukan dengan jodohnya. Mudah-mudahan proses perjuangan itu menghasilkan harapan yang besar. Doakan mereka para direksi tim 9 dalam memperjuangkan Pitup On agar mendapatkan kemudahan. Memang untuk sukses itu susah, brother, tetapi lebih susah kalau nggak sukses. Memang untuk sukses butuh berjuang, tetapi kalau nggak sukses bakalan berjuang selamanya. Memang belum tentu sukses juga hasilnya, tetapi jika nggak mau dimulai, dijamin langsung gagal, ya kan? Mengeluh hanya akan membuat hidup kita semakin tertekan. Sedangkan bersyukur akan senantiasa membawa kita pada jalan kemudahan. So, saatnya kita berubah. Sekian update Pitup yang bisa saya himpun pada edisi hari ini. Sampai jumpa lagi di next video. See you.